Halo semua, nama aku Daniel dan di video kali ini seperti biasa aku akan menjawab seputar Bitcoin dan nanti aku akan juga memberikan statistik menarik seputar Bitcoin. Nah, seperti biasa aku bakal update dulu sedikit mengenai portofolioku. Saat ini nilai portofolioku ada di angka 645.646.000 sekian ya teman, dan angkanya akan berubah setiap saat. Nah, ini sebenarnya baru mengalami kenaikan lagi karena kalau misal kamu ngecek ke video sebelumnya, itu kalau nggak salah Bitcoin lagi koreksi sehingga portoku pun minus lumayan dalam ya teman. Kalau misal kita lihat ke bagian 1 week lalu, nih kamu bisa lihat atau kita satu mana aja di sini. Nih kamu bisa lihat waktu itu ada penurunan yang lumayan signifikan. Tapi baru dalam 24 jam terakhir, Bitcoin tiba-tiba harganya loncat lagi. Dan seperti yang teman-teman ketahui, karena portofolioku beratnya di Bitcoin, kamu bisa lihat Bitcoin ada 500-an juta, sedangkan koin-koin micin lainnya hanya 1 juta, 1 juta, dan jumlahnya hanya beberapa. Nah, karena beratnya di Bitcoin, jadi portofolioku akan sangat terpengaruhi oleh fluktuasi harga dari Bitcoin. Kalau Bitcoin naik, portoku naik signifikan. Bitcoin turun, portoku juga bisa turun signifikan ya teman. Nah, kemudian aku pengen update sekarang di pintu earn ini udah mengalami sedikit perubahan. Dimana kalau misalnya dulu kita akan mendapatkan passive income per jam, tapi saat ini passive income per jamnya itu udah diganti ya teman. Nih kamu bisa lihat notifikasinya di atas adalah Flexi Earn Distribution Time Change. Efektif dari mulai 22 Maret, Flexi Earn akan membagikan bunga setiap 12 jam pada pukul 00 dan pukul 12.00. Kamu tetap akan menerima bunga harian, namun pembagian bunganya akan dilakukan setiap pada kedua jam tersebut. Klik untuk detail lebih lanjut. Nah, jadi intinya adalah pembagian pintu earn-nya, interest dari pintu earn itu akan diubah dari per jam atau sehari 24 kali karena ada 24 jam, sekarang menjadi hanya sehari 2 kali. Namun secara bunganya, itu bunganya langsung kita dapat 12 jam ya teman. Nah, kalau misal kamu lihat, kita bakal scroll ke bawah, nih kamu bisa lihat sebelum tanggal berlaku 22 Maret, aku mendapatkan 139 Satoshi setiap jamnya. 139 Satoshi, 139 Satoshi, 139 Satoshi. Tapi kalau misalnya kita mulai scroll ke atas, nih kamu bisa lihat ya, mulai 22 Maret, earn interestku nambahnya udah bukan 139 Satoshi, tapi nambahnya 1668 Satoshi. Dimana 1668 itu adalah 12 kali 139. Kita coba masukin angkanya di sini, 139 kali 12, nih angkanya 1668. Jadi sebenarnya per harinya aku tetap mendapatkan jumlahnya sama. Per hari aku tetap mendapatkan 3.336 Satoshi ya teman. Cuman bedanya hanya pembagiannya udah bukan setiap jam, tapi pembagiannya setiap 12 jam. Nah, kalau misalnya kita dapat 139 setiap jam, kemudian kita kali 24, tuh angkanya sama aja teman, 3.336 Satoshi. Jadi buat teman-teman nggak perlu khawatir, menurut aku juga ini bukan perubahan yang signifikan banget, karena cuman beda pembagian distribusinya aja teman, jadi nggak setiap jam. Kemudian kalau kita cek ke bagian earn di sini, total yang udah aku dapatkan sejauh ini udah di angka 2 juta lebih ya teman, atau 184.623 Satoshi. Jadi seperti itu ya. Nah, berikutnya aku akan menjawab beberapa pertanyaan dari teman-teman. Seperti biasa ada banyak banget pertanyaan yang masuk. Belakangan ini lagi heboh soal Bitcoin, karena Bitcoin dalam beberapa saat ke depan itu akan segera halving. Dimana kalau udah halving nanti kenaikan harganya bisa signifikan ya teman. Nah, pertama dari Kak Muhammad Agits, Bang, kalau kita udah membeli Bitcoin terus diapakan lagi? Oke, di sini pertanyaannya, setelah kita membeli Bitcoin, apa yang harus kita lakukan? Kalau menurutku pribadi, sebenarnya ada berbagai macam metode, itu bebas. Kamu boleh beli terus kamu diemin aja, boleh juga kamu beli kemudian kamu staking. Kalau aku pribadi, metode yang aku gunakan adalah aku staking di pintu supaya aku mendapatkan passive income. Seperti yang tadi aku bilang, setiap hari aku mendapatkan sekitar 3.300 Satoshi, atau kalau dirupiahin itu kali 10 aja, itu sekitar 30 ribuan sekian. Nah, kalau misalnya teman-teman nggak mau staking, apakah nggak apa-apa? Ya menurut aku nggak apa-apa, karena menurut aku sebenarnya dari staking itu pendapatannya nggak gitu besar. Aku pribadi hanya mendapatkan sekitar 5% per tahun. Nah, yang kita incar sebenarnya apa? Yang kita incar adalah capital gain dari Bitcoin tersebut. Kenapa capital gain? Karena di sini Bitcoin itu story-nya lagi bagus banget, narasinya belakangan ini lagi bagus banget ya teman. Dimana Bitcoin itu secara supply akan semakin langka, tapi secara demand akan semakin tinggi. Nah, kalau misal kamu lihat di sini ada statistik sedikit mengenai Bitcoin. Bitcoin itu kan di limit. Kalau misalnya mentoknya itu ada
di angka 21 juta. Untuk per saat ini, Bitcoin itu angkanya udah 19 juta yang udah di-mine sejauh ini. Dan sebenarnya fakta uniknya adalah Bitcoin itu nanti setelah tahun 2030, itu udah 99% berhasil ditambang. Jadi dari 2030 kemudian seterusnya, itu hanya ada sekitar 1% Bitcoin yang belum ditambang ya teman. Jadi dari tahun segitu, jumlah penambangannya udah semakin sedikit lagi hasilnya. Karena seperti yang kamu ketahui, setiap 4 tahun Bitcoin akan mengalami halving. Halving itu simpelnya adalah dia reward yang diberikan ke para miner akan menurun menjadi setengahnya. Halving yang terakhir adalah 4 tahun lalu, halving yang sekarang itu ada di tanggal 1 bulan dari sekarang atau sekitar 20-an hari dari sekarang. Tepatnya nanti sekitar minggu-minggu terakhir di bulan April. Nah, per hari ini Bitcoin itu per harinya itu bisa di-mine itu sekitar 900 Bitcoin ya teman. Jadi para miner di seluruh dunia dikumpulin itu hanya bisa menambang sebanyak 900 Bitcoin. Dimana setelah halving nanti, karena tadi aku udah jelasin, halving itu artinya reward yang diberikan ke miner berkurang setengahnya. Jadi nanti kalau misalnya udah halving, jumlah Bitcoin yang bisa ditambang per harinya hanya 450. Nah, di situ udah makin kelihatan ya teman, dimana Bitcoin itu supply-nya semakin langka lagi. Supply-nya semakin sulit. Dan belakangan ini Bitcoin demand-nya itu semakin tinggi ya teman. Karena Bitcoin itu bisa dibilang gold 2.0. Bahkan sekarang Bitcoin udah menjadi top 10 aset terbesar dunia. Udah belakangan ini udah berhasil menyalip silver ya teman. Dalam beberapa saat ke depan, aku cukup yakin posisinya akan naik lagi. Bitcoin akan menjadi aset terbesar dunia. Bahkan kalau misalnya 5 tahun dari sekarang, atau kita bilangnya tahun 2030, aku nggak akan kaget kalau misalnya Bitcoin nanti secara market cap udah lebih besar dari gold ya teman. Bahkan kalau misalnya kita lihat pakar-pakar di luar negeri, salah satunya Cathie Wood, Michael Saylor, itu pada bilang Bitcoin 2030 harganya itu bisa menyentuh angka 1 juta dolar. Dimana 1 juta dolar itu setara dengan sekitar 16 miliar. Jadi bayangin kalau misalnya teman-teman sekarang udah nyimpen 1 Bitcoin aja, kamu hold sampai 2030, itu kamu bisa memiliki net worth 16 miliar. Dimana di Indonesia itu merupakan angka yang luar biasa banget. Bahkan udah cukup untuk pensiun ya teman. Itulah alasanku kenapa aku nyetok lumayan banyak Bitcoin, karena sekarang story-nya lagi ke arah sana. Nah, kembali untuk menjawab pertanyaan ini, kalau misalnya nanti teman-teman udah membeli Bitcoin, apa yang kamu boleh lakukan? Ya kamu boleh nyimpen aja Bitcoinmu, kemudian kamu tunggu sampai beberapa tahun dari sekarang, dimana Bitcoinnya udah mengalami kenaikan harga yang signifikan. Setelah itu, ya kamu bebas. Mau kamu misalnya kamu jual, kemudian kamu belikan properti, kamu jual, kamu pindahin ke aset kelas lain, atau kamu jual, kemudian kamu pakai dananya buat bisnis. Cuma kalau menurut aku pribadi, untuk sekarang agak sulit ya teman, untuk bisa mencari aset yang lebih superior daripada Bitcoin. Karena Bitcoin ini aku udah pelajari, aku pelajari cukup dalam. Setiap hari aku nonton video mengenai Bitcoin, terus aku membaca satu buku namanya Bitcoin Standard. Nah, satu buku ini aku rekomendasikan banget, aku direkomendasikan dari temen. Setelah aku baca buku ini, aku menjadi merasa sangat bullish dengan Bitcoin ya teman. Jadi kalau misalnya teman-teman punya waktu luang, kamu boleh coba untuk membaca buku tersebut. Oh ya, buat kamu Ahmad, kalau misalnya kamu pengen lebih aman, kamu juga boleh memindahkan Bitcoin kamu ke wallet ya teman, ke cold wallet. Jadi kamu setelah beli dari exchange, nah kalau misal kamu diemin di exchange, kalau exchange-nya kenapa-napa, kamu bisa meresikokan kehilangan semua dari dana kamu. Tapi kalau misal kamu udah pindahin ke wallet, yaitu dananya nggak bakal hilang, kecuali kalau misalnya nanti kamu lupa password, lupa seed phrase, itu baru bisa dananya seperti itu. Cuma kalau menurut aku pribadi, kalau dananya belum terlalu besar, kamu pecah aja ya. Misal kamu punya 300 juta, ya nggak apa-apa. Kalau misal kamu boleh pecahin ke 3 exchange, kemudian kamu taruh 100 juta, 100 juta, 100 juta. Dengan seperti itu kan resiko lebih kecil. Seperti aku, danaku masih belum terlalu besar, hanya sekitar beberapa ratus juta, makanya aku masukinnya ke beberapa exchange aja, teman. Masukin ke toko kripto, masukin ke peluang, masukin ke pintu, dan masih ada beberapa exchange lainnya lagi. Semoga membantu ya buat kamu aman. Berikutnya dari Kak Aji Sutiansia 981, ajaib ini mode spot atau futures. Nah, dalam berinvestasi Bitcoin ataupun cryptocurrency, semua yang aku gunakan itu adalah spot. Tapi kalau misalnya teman-teman pengen menggunakan futures, sebenarnya boleh juga. Misal kamu pengen nge-long atau nge-short. Cuma aku pribadi, aku tipe orang yang sangat risk averse. Aku sangat takut untuk mengambil resiko yang super besar ya, teman. Aku lebih pilih untuk ngambil jalur santai, di mana aku nyetok Bitcoin aja yang banyak, terus aku fokusin waktuku untuk bekerja, aku fokusin waktuku untuk menghasilkan uang, baru uangnya semua aku lemparkan ke Bitcoin, kemudian Bitcoin aku tunggu selama 1
tahun 2 tahun akan mengalami harga mungkin bisa 2 kali, 3 kali lipat, bahkan 5 kali lipat dari yang sekarang ya teman. Jadi kalau aku pribadi, aku tipe orang yang seperti itu. Buat teman-teman, kamu boleh sesuaikan juga. Kalau misal kamu menggunakan futures, pastikan kamu paham bahwa resikonya itu tinggi dan pastikan kamu melakukan analisa sebelum kamu ngambil keputusan apapun ya. Nah, berikutnya ini pertanyaan yang cukup simpel juga dari Kak Azea. Bang, kalau misal koin yang gue beli harganya melambung dan uang gue jadi 100 juta, katakanlah, cara withdrawnya gimana? Semacam cara masukinnya ke rekening bank dan semacamnya. Makasih Bang, semoga dibuatin video khusus ini. Nah, nanti aku bakal buatin satu video khusus ini, tapi di sini aku bakal jelasin secara singkat aja ya, teman. Singkatnya adalah kalau misal kamu pengen menguangkan posisi kamu di cryptocurrency, caranya gimana? Caranya kamu harus menjual dulu koin yang kamu miliki. Contoh katakan kalau misalnya di sini aku punya wallet, katakan kan aku punya Bitcoin nih. Nah, kalau misalnya aku pengen jual, caranya gimana? Caranya ya aku tinggal ke bagian Bitcoin di sini, aku pencet sell, buy and sell, kemudian aku tinggal jual. Setelah aku pencet sell, aku tinggal jual berapa banyak Bitcoin yang aku pengen jual. Kemudian kalau misalnya aku pencet continue, nanti Bitcoinku akan terjual ya, teman. Contohnya di sini aku menjual 6.900 Satoshi, itu sekitar 76.000. Nah, kalau misalnya aku udah pencet sell now, nanti danaku akan langsung masuk ke bagian home, di bagian wallet di sini. Kalau kita home, nih kamu bisa lihat ada rupiah balance. Nah, kemudian kita tinggal klik bagian withdraw di sini. Berikutnya nanti aku tinggal pilih ke rekening mana aku pengen menarik uang tersebut. Tapi nanti untuk lebih jelasnya aku bakal coba langsung praktekin ke salah satu rekeningku dan aku akan tunjukin di beberapa platform ya, teman. Karena setiap platform itu beda-beda, tapi intinya adalah kamu perlu menjual dulu koin yang kamu miliki, kemudian koinnya udah berubah menjadi rupiah dan ada di wallet kamu, kemudian kamu tinggal cash out atau kamu tarik atau kamu withdraw atau apapun itu, setiap aplikasi sama aja ya, teman. Itu kalau misalnya kamu menggunakan crypto exchange lokal. Kalau misal kamu menggunakan crypto exchange luar, contohnya katakan Bybit atau misalnya Binance, ya mungkin kamu boleh ubah dulu ke USDT, USDT-nya kirim ke toko kripto atau kemanapun, kemudian kamu uangkan, itu juga bisa teman. Sebenarnya ada banyak metode untuk menguangkannya. Cuma kalau misal kamu menggunakan platform lokal, ya caranya tinggal kamu jual, udah berubah menjadi IDR atau BIDR, tinggal kamu lepas, kamu withdraw ke bank kamu. Nanti aku bakal buatin video khususnya, jadi bagi teman-teman yang belum subscribe, pastikan kamu subscribe dulu supaya nggak ketinggalan video berikutnya dari aku. Nah, mungkin kira-kira sekian aja video pada kali ini, supaya video nggak kepanjangan. Nanti aku bakal jawabin lagi pertanyaan dari teman-teman semua di video berikutnya. Dan masih ada banyak banget yang perlu aku bahas seputar Bitcoin. Aku udah siapin PPT-nya, teman. Oke, sekian aja video kepada kali ini. Semoga video ini bermanfaat. Akhir kata, jangan lupa untuk selalu invest in yourself. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye!